Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Pada sore hari ini kita sampai pada materi tentang hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang puasa. Ada beberapa perkara yang dimakruhkan bagi orang yang puasa. Makruh ini artinya adalah perkara yang lebih baik ditinggalkan. Perkara-perkara yang lebih baik ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang makruh bagi orang yang puasa, yang pertama adalah puasa wisol atau menyambung puasa. Artinya adalah ayyasuma yaumaini au aktsara biduni ayuftira, yaitu seseorang yang melakukan puasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka puasa. Nah, ini namanya menyambung puasa atau puasa wisol. Ini hukumnya makruh menurut mayoritas ulama. Namun, menurut pandangan para ulama yang mengikuti madhab Syafi'i, puasa seperti ini hukumnya haram. Kecuali bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa seperti ini hukumnya adalah mubah. Ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada amalan-amalan tertentu yang itu sifatnya khusus hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh umat beliau. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang makruh bagi orang yang puasa adalah mencium istri. Hukum mencium istri ini ada 2 rincian. Yang pertama adalah bagi orang yang kuat menahan syahwatnya. Artinya adalah dia hanya sekedar mencium saja dan bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Nah, untuk golongan orang seperti ini, menurut mayoritas ulama, diperbolehkan bagi mereka untuk mencium istrinya atau mencium suaminya ketika dalam kondisi berpuasa. Ini yang pertama, rincian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak kuat menahan syahwatnya. Artinya adalah jika ia mencium istrinya, kemudian akan berlanjut pada hal-hal yang lebih dari itu, bahkan sampai pada hubungan badan, maka untuk golongan yang kedua ini hukum mencium istri adalah makruh. Karena apa? Dikhawatirkan akan menjurus pada hal-hal yang membatalkan puasanya. Bahkan bisa menjadi haram kalau diyakini hal itu akan mengantarkannya pada hubungan badan. Nah, ini rincian terkait hukum mencium istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hal ini dalam riwayat Abu Dawud disebutkan ada orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang hukum mencium istri, maka beliau membolehkan kepada orang tersebut. Kemudian datang lagi orang yang kedua menanyakan perkara yang sama, hukum mencium istri.
kemudian beliau melarangnya. Setelah diusut ternyata orang yang datang pertama itu adalah orang yang sudah sepuh, ya. Orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia. Maka ketika tanya tentang hukum mencium istri, Rasulullah membolehkan. Karena apa? Diyakini bahwa orang tersebut hanya sekedar mencium istri. Karena biasanya orang yang sudah lanjut usia secara nafsu dia sudah lemah, sehingga hanya sekedar mencium saja, tidak berlanjut pada hal-hal yang menjurus pada hubungan badan. Kemudian orang yang datang kedua itu adalah seorang yang masih muda, sehingga Rasulullah melarang orang tersebut untuk mencium istrinya. Karena apa? Karena dikhawatirkan orang tersebut akan melakukan hal-hal yang lain lebih dari sekedar mencium istrinya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud juga disebutkan bahwa ada seorang pemuda yang tanya kepada Rasulullah tentang hukum mencium istri ketika sedang berpuasa. Beliau kemudian tidak membolehkan pemuda tersebut. Datang lagi orang kepada beliau, yaitu orang yang sudah lanjut usia, menanyakan hal yang sama, hukum mencium istri, maka beliau membolehkan. Karena apa? Karena biasanya ketika masih muda itu gejolak syahwatnya besar. Karena itu dikhawatirkan bisa menjurus pada hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa, yaitu hubungan badan. Adapun bagi orang yang lanjut usia, maka kekhawatiran seperti itu sangat minim sekali. Sehingga Rasulullah tadi membolehkan orang tersebut untuk mencium istrinya, karena Rasulullah meyakini bahwa orang tersebut hanya sekedar mencium istrinya dan tidak menjurus pada hal-hal yang dilarang, yaitu hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, ini terkait dengan hukum mencium istri bagi orang yang puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, di antara perkara yang makruh bagi orang yang puasa adalah melakukan perkara yang dibolehkan secara berlebihan. Contohnya misalnya ketika di siang hari bulan Ramadan ada orang yang mencium aroma wangi dan itu dilakukan secara terus-menerus, ya, secara berlebihan, maka ini hukumnya makruh. Artinya hal itu lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang keempat adalah mencicipi makanan. Nah, hukum mencicipi makanan ini bagi orang yang tidak ada keperluan, hanya sebatas iseng saja, maka hukumnya makruh. Ya, berarti lebih baik ditinggalkan. Adapun bagi orang yang memiliki keperluan, contohnya bagi ibu-ibu yang masak, maka untuk memastikan apakah masakannya itu enak atau tidak, kemudian dia mencicipi makanannya, maka ini diperbolehkan dengan syarat hanya sebatas sampai lidah saja. Tidak boleh, ya, tidak boleh sampai perut. Artinya ketika sudah sampai lidah maka harus dibuang, tidak boleh dimasukkan ke dalam perut. Nah, ini hukum mencicipi makanan bagi orang yang puasa. Bagi orang yang tidak memiliki keperluan, hukumnya makruh. Tapi bagi orang yang memiliki keperluan, maka hukumnya boleh dengan syarat hanya sebatas sampai lidah saja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian terkait dengan hal-hal yang makruh bagi orang yang puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa bulan Ramadan ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya, meninggalkan hal-hal yang dilarang dan juga hal-hal yang makruh, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza
wa astaghfiruhu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.